Untuk tenaga lemas sama napas pendek seperti itu, pos manifold turbo ke intercooler pastikan aman. Jadi ini sangat bahaya sekali kalau kegesek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala keluhan jenis lohan. Jadi untuk kendala sendiri, untuk RPM tinggi dia ada kebocoran angin ya, untuk di mesin untuk tenaga lemas sama napas pendek seperti itu, khususnya pada RPM tinggi mas bro ya. Dia ada suara vibrasi seperti itu untuk bagian mesin. Jadi ini kita cek untuk bagian klem mas bro ya, untuk klem dari turbo untuk intercooler pastikan aman semua. Ini kita cek untuk bagian klem turbo, ini biasanya yang di bawah ini biasanya longgar mas bro ya. Ini sudah kita cek untuk bagian klemnya aman. Bagiannya sini ini untuk jalur yang ke intercooler. Untuk bagian manifold ya, manifold turbo ke intercooler pastikan aman. Jadi untuk bagian klemnya aman semua mas bro ya. Untuk bagian sebelah kanan untuk yang dari turbo ke intercooler pastikan aman, sama yang di sini ya. Nanti untuk bagian intercooler kita cek untuk bagian sini, jangan sampai dia berlubang atau kena gesekan ini ya. Untuk bagian ada kondensor di depannya ini, jadi kalau gesek dia otomatis dia jebol. Kalau dia jebol mas bro, otomatis untuk angin yang dari turbo dengan keluar, tenaga mobil dengan berkurang, sama ada suara desisan seperti itu pada waktu RPM tinggi mas bro ya. Oke, ini kita cek dulu untuk bagian intercooler mas bro ya. Oke mas bro, ini kita cek untuk bagian intercooler. Untuk bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri ini sudah diganjal sama sandal mas bro ya, nggak apa-apa. Ini untuk yang penting ini untuk bagian intercooler dia tidak sangkut sama ini ya. Jadi ini untuk bagian bracketnya intercooler ya. Jadi ini diganjal sama sandal bekas mas bro ya, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya dia tidak gesekan langsung sama ini ya, bagian intercooler. Jadi ini sangat bahaya sekali kalau kegesek. Kalau sampai intercooler jebol, tenaga mobil jangan berkurang ya, seperti itu. Oke, ini kita cek untuk jalur intercooler yang ke sini ya, ke intake manifold bagian sini. Ini kita cek untuk bagian klemnya. Bagian klemnya ini mas bro ya. Nah ini untuk penyebabnya, untuk bagian klem yang di sini dia longgar. Jadi untuk rekan semuanya, kenapa klem ini bisa longgar? Yang pertama, ada waktu pengencangan untuk awalnya ya. Di sini ada nutnya ya, untuk bagian knocknya, untuk bagian ujung daripada intercooler. Biasanya kalau kena di sini kita ngencangi, jadi pada waktu mobil dibuat kerja atau pada waktu angkatan ya, atau jalan-jalan amblas, otomatis mobil jangan goyang. Kalau goyang, kalau sampai fondasi mesin dia pecah, otomatis mobil akan goyang, dia ketarik. Jadi seharusnya dia rapat di posisi knocknya ini. Untuk bagian nutnya dia kan sedikit menonjol mas bro ya. Kalau dia awalnya dia pengencangannya di sini, pada waktu ketarik otomatis dia akan posisinya ke belakang dan dia akan melonggar. Masalahnya yang di depannya lebih timbul ya, dia lebih besar seperti itu. Jadi pada waktu pengencangan usahakan ini di belakang daripada ini mas bro ya, untuk bagian yang menonjol ini seperti itu. Kalau di atasnya sini, otomatis nanti pada waktu mobil gerak ini ketarik, dia akan ke belakang ya, otomatis dia akan longgar seperti itu. Jadi ini longgar mas bro ya, penyebabnya yang tenaga lemas atau napas pendek ya, RPM tinggi dia bunyi desisan ini. Ini kalau longgar seperti ini, RPM tinggi, dia akan ada suara angin mas bro ya, angin bocor seperti itu. Masalahnya angin yang dihasilkan turbo dia akan keluar lewat celah-celah sini ya. Ini yang mengakibatkan mobil dia akan tenaga berkurang atau napas pendek. Sama yang di sini untuk rekan semuanya, yang bagian baut yang di sini, ini kalau intercooler yang sudah kotor atau baru untuk jebol untuk bagian turbonya, itu kalau tidak dicuci, ini biasanya di sini ini untuk endapan ya, endapan kerak-kerak yang di intercooler, baik debu campur oli, dia akan masuk sini. Kalau masuk sini, kalau ini sumbat, untuk tenaga mobil juga akan berkurang mas bro ya, seperti itu. Jadi bisa jadi penyebabnya di sini, untuk selang angin yang dari intake manifold ke bagian berpaku turbo. Dipastikan dia lancar, tidak ada yang sumbat seperti itu. Oke, jadi ini kita kencangi mas bro ya untuk klemnya nih. Oke mas bro ya, ini sudah kita kencangi untuk klemnya, pastikan dia kencang seperti ini. Jadi pada waktu pengencangan usahakan di belakang daripada knocknya ini, jangan sampai dia posnya di atas ini ya. Kalau sampai di sini nanti pada waktu ada engine mounting atau karet fondasi dia retak atau pecah, dia mesin dia akan goyang mas bro ya, dia ketarik, dia akan longgar untuk
bagian klemnya. Jadi seperti itu untuk penyebab mobil ini yang RPM tinggi tenaganya hilang atau keluar angin ya, ada kebocoran seperti itu, napas pendek penyebabnya untuk bagian klem yang di jalur intercooler ke intake manifold dia longgar seperti itu. Jadi cukup kita kendori mas bro ya. Jadi ini sangat berpengaruh sama untuk performa untuk mobil itu sendiri. Kalau sampai longgar mas bro ya, masalahnya RPM tinggi dia akan keluar angin sini ya, anginnya dia turbo, dia akan keluar sini, jadi tenaga mobil dia akan berkurang seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.